Kelahiran pedang iblis bab 21 laba-laba tanpa pamrih. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Mason kembali ke dunia nyata dan mengamati sekelilingnya. Laba-laba tampak puas dengan hasil panen mereka dan perlahan mundur dengan membawa sekitar 40 mayat di punggung mereka. Mata Mason menjadi tegas saat dia memerintahkan. Kita hentikan sebanyak yang kita bisa. Aku tidak tahu mengapa mereka menimbun makanan, tapi kita tidak bisa membiarkan begitu banyak dari mereka melarikan diri seperti ini. Luke, kamu akan mengikuti mereka yang melarikan diri dan mencari tahu di mana sarang mereka. Semoga berhasil. Dia tidak menunggu lagi dan mengejar binatang buas itu, yang lain mengikuti di belakangnya. Kelompok itu memfokuskan laba-laba yang sibuk dengan pengangkutan karena mereka tidak dapat melakukan serangan balik dan dalam kecerdasan mereka yang buruk. Mereka tidak mengatur formasi pertahanan apapun di sekitar mereka. Nuh menggunakan kecepatannya untuk muncul di depan mereka dan melakukan sepak terjang bersih ke kepala mereka. Yang merupakan metode terbaiknya untuk menyelamatkan Brett dari kerangka luar mereka yang keras dan tetap menghabisi mereka dalam satu pukulan. Sementara itu, dia menggunakan energi mentalnya untuk memperhatikan metode bertarung para penjaga. Mason akan menggunakan kapak besarnya untuk memberikan pukulan dahsyat tanpa peduli mengenai mayat di punggung laba-laba. Dia mengayunkan senjatanya dengan ketangkasan dan momentum yang tinggi menciptakan area kehancuran pribadinya saat dia maju di tengah-tengah kelompok binatang buas yang mundur. Nuh mau tidak mau berpikir bahwa jika dia terkena salah satu ayunan itu dia akan mati di tempat. Eddie dan Rob mengalami lebih banyak kesulitan. Seni bela diri mereka adalah gaya pedang Balvan yang merupakan peringkat 1 sehingga efeknya terbatas pada monster peringkat 2 yang berspesialisasi dalam pertahanan. Setelah mereka menyadari bahwa mereka hanya membuang-buang energi, mereka menggunakan pedang mereka untuk memperlambat sebanyak mungkin laba-laba menunggu beberapa rekan mereka menghabisinya. Dari waktu ke waktu, suara tajam akan terdengar di antara mereka dan seekor laba-laba akan mati di tanah dengan panah besi yang tertancap jauh di kepalanya. Luke membantu mereka dari jarak jauh sambil mengikuti spesimen yang lebih cepat kembali ke sarang mereka. Balor baik-baik saja. Serangannya tidak tepat tetapi memiliki momentum yang besar. Dengan berat badannya ditambahkan ke palunya, setiap serangan ke bawah akan membunuh atau melukai seekor laba-laba. Pembantaian berlanjut selama 20 menit dengan hanya sebagian kecil dari kelompok binatang yang berhasil melarikan diri. Lebih dari 30 mayat laba-laba berserakan di tanah yang menodai medan dengan darah hijau. Mayat penduduk desa direduksi menjadi bubur atau dimutilasi habis-habisan dari pertempuran. Haha, tubuh laba-laba besi benar-benar berguna untuk pembuatan senjata magis. Ketika lingkaran dalam datang untuk membersihkan kita akan mendapat banyak hadiah. Seru Balor gembira. Dan Eddie serta Rob mengikutinya sambil tersenyum cerah. Hanya Mason dan Noah yang sedang berpikir keras. Binatang buas ini tidak pernah bereaksi terhadap kehadiran kita. Mereka hanya peduli untuk mundur dengan penduduk desa yang mati, ada yang tidak beres. Dia melihat ke arah Mason dan melihat bahwa dia mungkin sedang memikirkan hal yang sama. Dia mengangkat matanya dari tanah dan melihat Nuh menggelengkan kepalanya, baik dia, dengan pengalamannya, tidak menemukan jawaban atas perilaku aneh laba-laba. Kita akan tahu lebih banyak begitu Luke kembali. Mari kita istirahat di desa untuk saat ini. Mungkin cerita penduduk desa bisa mencerahkan kita. Nuh mengangguk sementara 3 pria lainnya tampak bingung dengan kata-kata kapten tetapi tetap memilih untuk mengikuti perintahnya. Mereka membutuhkan makanan dan istirahat setelah pertempuran ini,
dan misi masih jauh dari selesai. Kembali ke desa, Mason mengajukan pertanyaan tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun yang berguna. Dia membeberkan apa yang telah dia pelajari kepada 4 orang lainnya saat mereka sedang makan sup yang terbuat dari sisa makanan di dalam desa. Serangan dimulai sekitar seminggu yang lalu. Awalnya, laba-laba akan membunuh ternak desa dan membawanya kembali ke sarang mereka. Ketika ternak berakhir, mereka menargetkan manusia dengan pola yang sama, membunuh dan membawa kembali. Situasi meningkat hingga invasi hari ini. Menurut deskripsi tetua desa, ini adalah jumlah tertinggi yang mereka serang, jadi kita dapat berasumsi bahwa mereka meningkatkan jumlah kelompok mereka. Nuh mengerutkan kening. Ini tidak masuk akal, ada ketidakegoisan dalam tindakan mereka bahkan tidak melindungi diri mereka sendiri. Kami membunuh cukup banyak dari mereka. Saya pikir kami dapat berasumsi bahwa jumlah mereka di sarang tidak boleh lebih dari 60. Rob berpendapat berusaha mengangkat moral kelompok. Pintu rumah tempat mereka berada terbuka saat sosok Luke muncul. Dia dengan tenang duduk di seberang Mason dan meminum sup edi. Pintu masuk sarang berjarak beberapa jam perjalanan ke arah timur. Itu adalah gua bawah tanah yang terbentuk secara alami. Aku mengikuti laba-laba di dalam sebentar tapi kemudian memilih untuk mundur karena takut dikepung. Mason mengangguk dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang situasinya?" Luke meneguk lagi dari mangkuk edi. "Aneh, saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan makanan tetapi ada banyak mayat laba-laba di dalam gua. Sepertinya mereka menjalani reproduksi paksa hanya untuk memakan keturunan mereka." Rob muak memikirkan hal ini dan mengumpat dengan keras. Binatang buas, bahkan jika yang ajaib, pada akhirnya tetaplah binatang buas. Nuh bahkan lebih bingung sekarang, perilaku mereka tidak masuk akal. Jika mereka membutuhkan makanan untuk memperbanyak diri, mengapa mereka memakan keturunannya? Apa yang layak untuk mati? Untuk binatang ajaib, Mason mengulas semua informasi yang dimilikinya dan membuat rencana penyerangan. Kami mengumpulkan beberapa sumber daya malam ini dan kemudian membuat perkemahan di depan pintu masuk sarang. Besok pagi, kami akan masuk ke dalam untuk menjelajahi dan membersihkan gua. Jika kami memotong pengisian makanan mereka dan mengurangi jumlah mereka sedikit demi sedikit, kami akan melakukannya aman sepenuhnya sambil tetap menyelesaikan misi. Bersiaplah, kita berangkat dalam 1 jam. Tidak ada yang keberatan, jadi mereka bersiap-siap dan pada tengah malam mereka telah memasang perapian 50 meter dari pintu masuk sarang. Mereka bergantian menjaga malam. Ketika giliran Nuh, dia tidak bisa menahan perasaan samar bahaya yang dibuat oleh gua itu. Tidak peduli seberapa banyak dia meninjau informasi yang dia miliki, dia akan selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Binatang ajaib tanpa pamrih, akumulasi makanan terus-menerus, kanibalisme. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang bisa menghubungkan semua informasi ini yang muncul di benaknya. Dia menenangkan diri dan mengatur pikirannya, dia siap untuk pertempuran yang akan datang di pagi hari. Kelahiran Pedang Iblis bab 22 Pengkhianatan. Saat fajar, sekelompok 5 pria dan seorang anak menatap pintu masuk gua bawah tanah selebar 2 meter dan tinggi 3 meter. Itu turun ke bawah sampai mata bisa melihat dan benar-benar diam. Jalan itu akan berjalan sekitar 1 kilometer dan kemudian akan membelah diri ke berbagai arah. Aku hanya tahu ke arah mana laba-laba tadi malam pergi karena aku berhenti di sana. Lukas menjelaskan. Aku akan berada di kepala, kalian semua mengikuti dengan ketat. Mason memerintahkan dan masuk,
anggota kelompok lainnya mengikuti dengan Nuh di tengahnya. Lorong itu terbuat dari bebatuan dan dataran dan tampaknya tidak terlalu stabil dan, saat mereka bergerak, cahaya matahari tidak dapat mencapai posisi mereka. Bagian itu semakin gelap yang membuat kelompok itu maju perlahan. Mason sangat berhati-hati di mana dia melangkah karena dia tahu bahwa, di sarang musuh, bahkan suara kecil pun dapat menyebabkan bencana. Lorong menjadi lebih besar setelah beberapa waktu dan mereka bisa berdiri berdampingan. Kemudian mereka tiba di mana gua itu terbagi menjadi cabang-cabang yang berbeda. Luke menunjuk ke salah satu dari mereka dan Mason langsung masuk ke dalam. Mereka berjalan sekitar 1 jam sebelum lorong itu terbelah lagi. Cahayanya redup dan udaranya basah kuyup, tetapi kelompok itu harus menunggu sampai Luke menemukan beberapa jejak binatang itu untuk memutuskan ke arah mana mereka harus menjelajah. Tidak ada jejak yang pasti, nah, ada tanda-tanda perjalanan mereka di keempat arah. Saya sarankan kita mengambil yang paling kanan karena sepertinya ada cahaya yang datang dari sana. Mason berpikir sejenak dan kemudian memutuskan untuk mengikuti saran Luke. Mereka bergerak lagi dan setelah 1 jam perjalanan, penyebab cahaya redup yang datang dari ujung koridor berbatu muncul dengan sendirinya. Sebuah baskom besar menempati ruang seluas beberapa ratus meter persegi dan, di tengahnya, terletak sebuah danau yang bersinar dengan cahaya biru redup. Air yang bersinar. Nuh terkejut. Dia tidak pernah mendengar hal seperti ini. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah salah satu dari kelompok itu tahu sesuatu. Mata Mason terbuka lebar seperti mulutnya tergantung di rahangnya. Menyadari tatapan Nuh, dia mengatur ulang dirinya dan berbicara dengan suara lembut. Saya mungkin punya ide tentang apa itu dan jika saya benar kita tidak perlu bekerja lagi selama sisa hidup kita. Namun, untuk memastikannya saya harus melihatnya dengan cermat. Perhatian semua orang teralihkan oleh kata-kata Mason saat mereka mulai menatap danau dengan keserakahan. Aneh. Konsentrasi nafas tampaknya lebih tinggi dari permukaan. Nuh bisa merasakan titik akupunturnya memperlambat pekerjaan mereka karena udara memiliki persentase nafas yang lebih tinggi di dalamnya. Sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, Mason bergerak menuju danau. Di dinding ruang besar ini, ada lubang yang tak terhitung jumlahnya dengan dimensi berbeda dan di tanah, ada tulang yang tak terhitung jumlahnya dari spesies yang berbeda. Kaki laba-laba besi, tengkorak manusia, itu seharusnya milik domba. Saat mereka semakin dekat ke tepi danau, jumlah sisa-sisa tubuh bertambah seiring dengan meningkatnya konsentrasi nafas di udara. Ketika mereka sampai di tepi danau, Mason tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya. Ya. Aku yakin, di dalam danau, pasti ada berkah Brad. Itu adalah mineral legendaris yang bisa menarik Brad, cincin bagian dalam akan membayar berapapun untuk mendapatkannya. Bayangkan hadiah kita jika kita membawanya kembali. Semua orang menatap ke tengah danau, berusaha menemukan batu legendaris ini dengan mata mereka. Mereka tidak menyadari bahwa suara merangkak mulai bergema di baskom. Nuh adalah orang pertama yang memperhatikan suara karena kewaspadaan dan energi mentalnya paling tinggi di grup. Mereka datang, dia menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Orang-orang itu mulai terjaga oleh peringatan Nuh dan mengutuk keras ketika mereka mendengar suara datang dari segala arah. Laba-laba merangkak keluar dari lubang di dinding, ukurannya berbeda karena beberapa di antaranya masih peringkat 1. Namun, setidaknya 50 di antaranya adalah peringkat 2. Jangan panik, kita mungkin terluka tapi kita bisa menangani jumlah mereka.
teriak Mason melihat ratusan binatang ajaib yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, tulang-tulang di tepi danau terangkat saat sosok yang tersembunyi di bawahnya terungkap. Panjangnya 3 meter dan memiliki 8 kaki yang panjang dan tajam. 3 pasang mata berada di sisi wajahnya dan 2 penjepit besar menonjol dari mulutnya. Peringkat 3, teriak Luke, tetapi binatang perkasa itu tidak ragu-ragu. Itu menembak salah satu kakinya ke arah Nuh yang memblokirnya tetapi dikirim terbang beberapa meter. Berlari, memerintahkan Mason, saat kelompok itu bergerak ke arah asal mereka, tidak peduli dengan laba-laba di jalan mereka. Nuh melompat berdiri dan mengikuti mereka sedikit di belakang. Persetan, tanganku masih gemetar karena pukulan itu dan kupikir golokku sedikit retak. Kenapa aku tidak sampai pada kesimpulan ini? Itu sudah jelas. Satu-satunya alasan binatang ajaib begitu tidak mementingkan diri sendiri adalah karena sesuatu yang lebih kuat daripada yang memberi perintah. Saya sangat bodoh. Saya harus lari. Dia melesat melewati kawanan laba-laba seperti dia adalah bayangan, berjongkok dan melompat untuk menghindari kaki mereka. Penjaga lain telah mencapai lorong dan mengayunkan senjata mereka untuk memaksa laba-laba menghalangi. Ketika Nuh tiba, mereka telah berjalan dan laba-laba baru datang untuk menghalangi pelariannya. Tanpa membuang waktu, dia mengeksekusi bentuk terbaik yang pernah dia lakukan dalam hidupnya dan membunuh 2 laba-laba peringkat 2 di tempat hanya untuk terus melaju menuju bagian itu. Di dalamnya, lebih banyak laba-laba merangkak keluar dari dinding menggunakan kaki mereka yang kuat untuk menghalangi jalan, tetapi Nuh tidak peduli. Dia membiarkan mereka menggaruk dan memotong kulitnya agar tidak membuang waktu. Ketika dia tiba di tempat lorong pertama berada, Balor bersiap untuk masuk. Dia tampaknya tidak dalam kondisi yang baik karena luka di sekujur tubuhnya yang gemuk dan darah mengalir keluar darinya. Dia memandang Nuh yang melaju ke arahnya dan tersenyum. Jangan khawatir anak muda, aku pasti akan memberitahu semua orang tentang usaha beranimu dalam menahan binatang buas itu untuk membiarkan kita melarikan diri. Dan jangan khawatir tentang ibumu. Aku pasti akan menghiburnya dengan baik. Mata Nuh terbelalak mendengar kata-kata ini, tetapi dia hanya bisa melihat ketika pria di depannya mengangkat palunya dan memukul dinding di sisinya. Dinding lorong tidak dapat menahan benturan dan runtuh di depannya, sementara Balor melaju kencang di sisi lain. Tidak. Teriakan kasar keluar dari mulut Nuh saat satu-satunya jalan keluarnya hancur di depannya. Persetan, brengsek, brengsek, persetan denganmu, dasar babi tak berguna. Jika aku keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memastikan untuk membunuhmu secara pribadi. Dia tidak bisa menahan kutukannya. Sementara itu, laba-laba terus berdatangan ke arahnya sehingga dia tidak punya waktu untuk putus asa. Kelahiran Pedang Iblis Bab 23 Kelelahan. Nuh berbalik menghadap laba-laba yang datang dari punggungnya. Dia melompat ke arah mereka memberikan 3 tebasan cepat. 3 laba-laba peringkat 1 jatuh di tanah terbelah 2. Energi mentalnya membantu pengambilan keputusannya dengan kecepatan penuh sementara dia melakukan brainstorming tentang situasinya. Apa yang bisa saya lakukan? Binatang peringkat 3 itu pasti sedang hibernasi untuk berevolusi sehingga dia masih tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan benar. Itulah mengapa aku bertahan dengan mudah dari serangannya tapi kurasa aku tidak bisa menghadapinya bahkan dengan ini. 2 serangan lain ditembakkan dari sosoknya, seekor laba-laba peringkat 2 ditusuk kepalanya sementara peringkat 1 dibelah 2. Pasti ada jalan lain ke koridor utama permukaan, ada cabang lain yang tidak kita masuki, mungkin salah satu lorong ini mengarah ke sana.
Setelah menemukan bahwa teorinya mungkin, dia tidak membuang waktu dan berlari ke koridor paling kiri. Gerombolan laba-laba terus mengejarnya, tetapi dia hanya akan membunuh mereka dengan nafas paling sedikit yang dibutuhkan. Dia terlalu fokus, di saat hidup dan mati ini pikirannya dikuatkan tidak seperti sebelumnya. Meskipun dia sudah menjalani perawatan 2 kali, itu hanya diperlukan untuk menahan rasa sakit. Kali ini harus mencari jalan keluar, membunuh semua yang mengancamnya dan tetap menghemat energi jika peringkat 3 muncul. Tekanan ini membuat lautan kesadarannya secara keseluruhan hanya terfokus pada kelangsungan hidup. Lorong itu memiliki banyak cabang tetapi sebagian besar memiliki cahaya biru di dasarnya yang dihubungkan Nuh ke danau, yaitu peringkat 3. Itulah mengapa dia tidak pernah mengambilnya. Kadang-kadang cabang yang mengarah ke atas muncul, Nuh akan mengambilnya dan menemukan dirinya kembali di beberapa tempat yang telah dia lewati. Bahkan setelah dia menemukan koridor yang mengarah langsung ke tempat asalnya. Gua itu seperti labirin bawah tanah dan karena sepertinya tidak ada pola di lorong-lorongnya, dia hanya bisa menguji semuanya dari yang dirasa lebih aman hingga yang memiliki cahaya biru di dasarnya. Tidak ada gunanya selama penjelajahannya, laba-laba berhenti muncul. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah bayi baru lahir dengan peringkat 1, mereka masih membutuhkan sedikit nafas untuk ditangani karena pertahanan mereka tinggi. Nuh tidak berdaya dengan situasi ini dan bahkan dengan titik akupunturnya bekerja dengan kecepatan penuh di lingkungan dengan konsentrasi nafas yang lebih tinggi. Yang ada di dalam tubuhnya terus berkurang. Dia mendapati dirinya kembali berdiri di tempat balor menghancurkan lorong itu. Saya kebanyakan menjelajahi setiap percabangan di bagian lain. Hanya satu yang tersisa, jika yang ini berakhir sebagai jalan buntu juga, aku terpaksa mengikuti cahaya biru. Dia masuk ke dalam jalan di sebelah kiri yang paling kanan. Bagian itu besar, bisa memuat 3 pria dewasa. Melihat cahaya biru semakin dekat, Nuh hampir siap untuk berbalik tetapi kemudian dia melihat pintu masuk rongga di sebelah kirinya yang mengarah ke atas dan ke arah yang berlawanan. Nuh sangat gembira. Itu pasti satu-satunya. Itu satu-satunya jalan sampai sekarang yang lurus ke arah itu. Dia melaju ke pintu masuk tetapi merasa aneh bahwa tidak ada laba-laba yang muncul sejak dia memasuki koridor ini. Apakah aku membunuh terlalu banyak dari mereka? Mustahil, aku kebanyakan membunuh laba-laba peringkat 1 dan hanya sekitar 10 laba-laba peringkat 2. Aku punya firasat buruk. Seakan menjawab firasatnya, dinding di sebelah kanannya runtuh dan sesosok besar keluar. Nuh bahkan tidak menunggu sosok itu terlihat sepenuhnya saat dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Namun, lorong di belakangnya runtuh dengan sendirinya dari semua keributan yang diciptakan binatang itu dengan melewatinya. Dia perlahan berbalik menghadap sosok yang berdiri diam, menghalangi satu-satunya jalan yang tersisa. Laba-laba besi peringkat 3 berdiri dengan 4 kakinya dengan setengah tubuhnya terangkat ke udara. 4 kaki lainnya menunjuk ke arah Nuh dan penjepitnya terus membuka dan menutup dengan ritme yang tidak rata. Tampaknya menikmati perasaan menjebak mangsanya karena hanya menunggu Nuh untuk bertindak. Jika ketakutan yang kau tunggu-tunggu, kau akan kecewa. Ancaman kematian tidak bisa membuatku takut. Dia sudah mati sekali dan perawatan akan memaksanya untuk melihat ambang pintunya setiap kali. Kematian benar-benar tidak menguasai emosinya. Dengan punggungnya di dinding yang runtuh dan bagian depannya menghadap binatang besar itu, hanya ketenangan yang dapat ditemukan dalam pikirannya. Jika aku mati tidak apa-apa, tapi itu tidak berarti aku akan menyerah begitu saja.
Dia ingat pelajaran pertamanya dengan William tentang situasi yang tidak mungkin. Namun, bahkan seekor semut pun berhak menentang kehendak naga. Kedinginan memancar dari sosoknya seperti perpanjangan dari keadaan pikirannya. Tapi aku bukan semut dan kamu bukan naga. Aku bisa melakukan ini. Rencananya adalah melewati laba-laba dan berlari menuju jalan ke atas. Dia melompat ke arah binatang itu melakukan serangan terkuat dengan tekniknya. Dua kaki besi menahan pukulan itu, sedangkan dua lainnya menembak ke arah Noah. Darah merah mengalir saat luka muncul di tubuhnya. Dia berhasil menghindari serangan kritis tetapi kakinya masih menggores kulitnya. Dia tidak bisa melewatinya. Jika dia bertahan dia akan dipantulkan kembali ke dinding, jika dia membelokkan dua kaki lainnya akan menunggunya. Puluhan serangan dipertukarkan antara anak itu dan monster itu. Tetapi stamina laba-laba hampir tak terbatas dan terus bertambah kuat saat terbiasa dengan tubuh barunya. Sebaliknya, Nuh ditutupi oleh luka dan bahkan jika tidak serius mereka masih akan menambah kehilangan darah seiring berjalannya waktu. Plus, Brad semakin langka di tubuhnya dan pedangnya kehilangan bagian tubuh mereka dengan setiap pertukaran. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pikirkan setiap kemungkinan yang Anda miliki. Pikirkan setiap pengalaman yang Anda miliki dalam dua kehidupan. Pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya menolak untuk mati di sini ketika saya baru saja memulai perjalanan kultivasi saya. Dia terus memblokir dan menyerang sampai wajahnya menyala. Itu mungkin benar-benar berhasil. Rencana itu tertanam dalam benaknya saat dia bersiap untuk serangan terakhirnya. Dia menyerang langsung ke laba-laba dan memblokir dengan satu pedang ke kaki yang masuk. Dia membiarkan yang lain menembus bahu kirinya. Karena dia membiarkan laba-laba menyerang, jendela kecil peluang terbuka dan dia melemparkan pedang kanannya langsung ke wajah binatang itu. Pedang terbang tidak bisa melukai laba-laba tetapi cukup untuk mengejutkannya. Dalam beberapa saat laba-laba itu biasa membelokkan pedangnya. Noah membebaskan dirinya dari kaki di bahunya dan mendekat ke wajahnya, tangan kanannya yang sekarang bebas mengacak-acak bagian dalam jasnya. Ketika binatang itu berbalik menghadap Nuh, dia menemukannya berdiri pada jarak 1 meter memegang selembar kain yang tidak dilipat di tangannya, mengarahkannya ke bidang pandang laba-laba. Cahaya biru yang datang dari belakangnya memperjelas sosok rune yang tertulis di atasnya. KRI. Jeritan menyakitkan keluar dari laba-laba saat interaksi pertamanya dengan rune kesier melukai lautan kesadarannya dan membuatnya tertegun sejenak. Sekarang, ini adalah kesempatan Nuh mempertaruhkan bahu kiri dan pedang kanannya. Dia memegang pedang yang tersisa dengan kedua tangannya dan meletakkan semua nafas yang tersisa dalam satu sepak terjang terakhir yang diarahkan ke kepala binatang itu. Pedang itu menembus dengan susah payah kepala laba-laba dan melewatinya mengeluarkan suara melengking. Setelah keluar di sisi lain kepala, bilahnya hancur karena retakan yang diterimanya dalam pertempuran dan dari jumlah Brad yang harus ditahannya. Nuh jatuh ke tanah dengan perasaan sangat lelah. Gedebuk suara keras datang tepat di sisi Nuh saat laba-laba itu juga jatuh ke tanah. Tubuhnya tidak bergerak lagi, sudah mati. Nuh melihatnya sebentar karena takut itu akan berdiri tetapi santai ketika dia melihat tidak ada lagi gerakan yang datang darinya. Dia memeluk selimut yang menyelamatkan hidupnya dan menutup matanya karena kelelahan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 24 Kemarahan. Suara besi melawan batu bergema di lorong itu. Nuh membuka matanya dan hampir ketakutan dengan mayat di sisinya. Tetapi ketika rasa sakit dari tubuhnya tiba,
dia ingat situasi yang dia alami. Saya pada dasarnya tidak punya breath yang tersisa. Yang diserap oleh acu points saya sedang digunakan untuk menyembuhkan luka saya. Saya yakin saya tidak akan bisa membunuh bahkan binatang peringkat 1. Apalagi sisa peringkat 2. Dia mencoba berdiri sambil menunjuk dengan lutut dan sikunya, tetapi dia tetap dalam posisi berjongkok untuk beberapa saat. Suara dari laba-laba lain semakin dekat. Mereka mungkin tertarik dari tubuh peringkat 3. Aku harus pergi, ayo gerak. Dia berhasil berdiri memegangi dinding, dia mengembalikan rune kesiar ke pakaiannya dan bergerak perlahan untuk mengambil pedang yang tersisa. Dia terlatih-tatih perlahan menuju lorong di sebelah kiri hanya untuk menemukan bahwa suara itu berasal dari bawahnya. Kotoran. Jangan bilang aku akan mati bahkan setelah membunuh peringkat 3. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia perlu waktu untuk istirahat, tetapi dia tidak punya makanan atau air karena dia meninggalkan ranselnya di perapian di permukaan. Tunggu, air. Mungkin aku bisa menyelinap ke danau sementara laba-laba sibuk memakan bos mereka sebelumnya. Dia melihat ke arah cahaya biru dan bergerak ke arah itu. Dia berjalan dengan langkah lambat dan menopang dirinya sendiri di bebatuan di dinding. Butuh 1 jam baginya untuk mencapai baskom. Lingkungan di sana benar-benar sunyi. Entah laba-laba masih sibuk memakan peringkat 3 atau kecerdasan mereka yang rendah tidak membuat mereka menyadari bahwa sekarang mereka dapat menggunakan tepi danau sesuai keinginan mereka. Karena tidak ada lagi tembok yang menopangnya, Nuh memilih untuk merangkak sampai ke tengah ruang bawah tanah. Untungnya mereka memiliki kecerdasan rendah. Saya percaya bahwa jika itu adalah serigala bermata 4 peringkat 3, efek rune tidak akan begitu menentukan. Dia mencapai danau dan mengambil seteguk air untuk diminum. Air menghilangkan kelelahan tubuhnya dan bahkan mengisinya dengan sedikit nafas. Benar, berkat nafas, perairan ini harus diisi dengan nafas. Saya dapat mempercepat pemulihan saya. Laba-laba mulai merangkak keluar dari lubang di ruang bawah tanah dan bergerak ke arahnya dan saat melihat mereka, Noah hanya tersenyum tipis. Tentu saja, bahaya lain akan datang setelah aku menemukan sedikit harapan. Dia melemparkan dirinya ke dalam danau dan melayang ke tengahnya. Sekarang aku memikirkannya, ini pertama kalinya aku berenang dengan tubuh ini. Yah, bahkan peringkat 3 tinggal di pantai di mana konsentrasi nafas kurang dari air sehingga aman untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa berenang. Hipotesisnya benar karena laba-laba hanya akan mengelilingi danau tanpa memasukinya. Adegan aneh sedang berlangsung. Seorang anak yang tersenyum mengambang di permukaan danau menuju pusatnya sementara 60 atau lebih laba-laba sedang menunggu di pantai. Ini terasa terlalu enak. Tubuhku diberi makan dengan kecepatan yang luar biasa. Selain luka di bahuku, yang lain sebagian besar sudah stabil. Dan konsentrasi nafas masih meningkat. Saat berada di tengah bahkan luka di pundaknya menunjukkan tanda-tanda membaik. Nuh tetap seperti ini selama beberapa saat menunggu lukanya sembuh. Mungkin kalau aku pergi ke dasar danau aku bisa mempercepat prosesnya. Begitu dia memiliki ide, dia segera menindaklanjutinya. Dia terus turun melalui air dan pada kedalaman sekitar 10 meter dia melihat sebuah batu oval berwarna biru. Itu bersinar dengan sendirinya dan indah untuk dilihat. Saat Nuh semakin dekat dengannya, ketebalan nafas meningkat secara eksponensial dan ketika dia berada di depannya, dia bahkan bisa merasakan tubuhnya semakin kuat. Dia tidak banyak berpikir ketika dia mengambil batu sebesar wajah pria itu dan kembali ke permukaan untuk bernapas. Berkat nafasnya luar biasa,
itu terus-menerus menarik nafas dengan kualitas sedemikian rupa sehingga semua lukanya menutup dan titik akupuntur kembali menyelesaikan siklus kedua dari 7 neraka. Setelah setengah hari, Nuh mendapati dirinya tertawa bahagia, rasa kelengkapan memenuhi tubuhnya. Benda ini luar biasa, tidak hanya menyembuhkan luka saya, bahkan membantu saya menyelesaikan siklus kedua. Saya tidak pernah merasa begitu kuat. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengatur untuk menyimpannya. Dia berpikir sebentar tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Harta adalah satu hanya jika saya memiliki kekuatan untuk melindunginya. Jika saya lemah itu hanya bencana. Lebih baik berikan saja ke lingkaran dalam dan ambil beberapa hadiah. Titik akupunturnya telah berhenti bekerja sejak siklusnya selesai dan lukanya sembuh, tidak ada gunanya berada di sini lagi. Dia mengikatkan batu itu ke pakaiannya dan memandangi laba-laba yang masih menunggu di pantai. Nah, mari kita lihat apa yang tubuhku bisa lakukan sekarang. Kembali ke saat para penjaga melarikan diri, 4 pria sedang menatap pintu masuk gua. Kemudian sosok kelima keluar, menampakkan dirinya sebagai Balor. Kelompok itu sebagian besar baik-baik saja, mereka hanya mengalami cedera ringan yang perlu diperbaiki. Ketika Balor keluar, dia menemukan 4 pria lainnya menatapnya dengan jijik dan muak. Mason bahkan tidak membuang waktu untuk berbicara, dia tiba di sampingnya dan meninju wajahnya dengan keras. Balor jatuh ke tanah dengan bingung. "Kak Kapten, apa yang kamu lakukan?" Mason tidak bisa mengendalikan amarahnya saat dia menendang pria gendut itu ke tanah. "Apa yang aku lakukan? Apa yang telah kamu lakukan adalah pertanyaannya. Kita semua mendengar Nuh mengutukmu, selain sebagai pria menjijikkan yang menyimpan dendam dengan seorang anak. Apakah kamu tahu kekacauan apa yang telah kamu lakukan pada kami semua?" Balor menerima hinaan itu tetapi masih merasa bersalah. Bukankah Nuh hanyalah anak haram pelacur? Tapi Mason tidak mempedulikan kebingungannya dan terus mengamuk. Ketika saya mengatakan bahwa wakil kapten menjaminnya, itu tidak sepenuhnya benar. Anak itu adalah satu-satunya murid dari pedang yang tersenyum. William Charlie, apakah Anda tahu apa yang akan dia lakukan pada kita ketika dia tiba? Realisasi menyadarkan Balor saat dia gemetar ketakutan. Kalau begitu anggap saja peringkat 3 membunuhnya sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti ini dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Tapi Mason hanya menggelengkan kepalanya. Aku sudah menghubunginya melalui jimat khusus yang dia berikan padaku untuk menjelaskan situasinya. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk menutupi omong kosong sepertimu. Teman-teman, ikat dia. Semua orang mulai bekerja dan mengikat Balor sementara mereka menunggu keputusan wakil kapten penjaga jatuh pada mereka. 1,5 hari kemudian, sesosok muncul di kejauhan. Itu melaju seperti peluru di tanah, dan kakinya hampir tidak terlihat dari seberapa cepat mereka bergerak. Tiba-tiba berhenti di perapian tempat para penjaga menunggu. Saat itu matahari terbenam dan sosok itu terungkap oleh sinar terakhir hari itu. William berdiri di sana sambil mengatur napas, kelelahan karena tergesa-gesa di sini hanya bisa dilampaui oleh kemarahan salah satu anak buahnya yang mengkhianati muridnya. "Di mana dia? Katakan di mana muridku?" Kelahiran Pedang Iblis bab 25 kembali. William sangat marah. Setelah semua rasa sakit yang dialami muridnya hanya untuk menjadi sedikit lebih kuat, dia dikhianati pada misi pertamanya oleh seorang prajurit yang tidak berharga. Mason berdiri dan menjelaskan dengan kepala tertunduk. "Wakil Kapten, kami terakhir melihatnya 1,5 hari yang lalu ketika dia ditabrak oleh monster peringkat 3.
Hal terakhir yang kami dengar adalah dia mengutuk Balor. Dia menunjuk pria yang diikat di tanah. William memusatkan perhatian pada pria di tanah. Tekanan mental yang dipancarkannya membuat Balor tidak bisa bernapas. Tolong wakil kapten, kasihanilah. Anak itu mengancam dan menghina saya dan saya takut untuk hidup saya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk bertahan hidup. Kebohongan keluar dari mulut Balor saat William semakin dekat. Dia mengambil tangan terikat dari prajurit yang gemetar itu dan memegangnya di tangannya. Kemudian dia berbicara dengan suara dingin. Jika muridku mengancammu, kamu menundukkan kepala dan meminta belas kasihan. Genggamannya semakin erat saat aliran darah di tangan Balor terhenti. Jika muridku menghinamu, kamu tersenyum dan berterima kasih padanya atas petunjuknya. Suara retak datang dari tangannya saat tulang dikompresi satu sama lain. Kemarahannya begitu luar biasa sehingga dia tidak mendengar suara samar langkah kaki yang datang dari pintu masuk gua. Jika murid saya mempertaruhkan hidup, Anda menukar tempat Anda dengan miliknya dan mempertaruhkan milik Anda, dan jika Anda mati dalam prosesnya, Anda melakukannya dengan bahagia. Retakan tulang di tangan Balor hancur tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia terlalu takut dengan kemarahan William sehingga dia tidak punya sisa udara untuk berbicara. Para penjaga yang menyaksikan proses itu gemetar ketika mendengar suara tangannya patah dan berdoa agar mereka bisa selamat dari ventilasi wakil kapten. Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Suara muda datang dari gua saat sosok terlihat di pintu masuknya. Dia adalah seorang anak kecil dengan bagian atas tubuhnya telanjang, potongan-potongan jasnya tertunda di sisinya. Dia dimandikan dengan zat hijau dari ujung kepala sampai ujung kaki membuatnya tampak seperti menderita penyakit kulit. Pedang patah ada di tangan kirinya dengan hanya tersisa setengah dari bilahnya. Dia melihat setengah tersenyum pada William dengan mata tenang. Nuh, William segera bangkit dan melompat ke arahnya saat dia memeriksa luka di tubuhnya. Tetapi selain beberapa bekas luka dan jasnya terpotong-potong, semuanya baik-baik saja dalam dirinya. Ya Tuan, Nuh menatapnya dengan bingung, dia masih tidak bisa menghubungkan kehadirannya dengan tempat ini. Penjaga lain menatapnya dengan mata terbelalak dan bahkan Balor membuka mulutnya seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang dia tonton. William sangat senang melihat muridnya aman tetapi tidak dapat menahan diri untuk melepaskan badai pertanyaan. Bagaimana kamu bertahan? Bagaimana dengan peringkat 3? Kenapa kamu tidak kembali lebih awal? Dan kenapa kamu hijau? Dia memegang Nuh di pundaknya sambil mengguncangnya setiap kali ada pertanyaan yang keluar. Nuh terpaksa menjawab untuk menenangkan tuannya. Yah, guanya cukup besar jadi aku terus berlari membunuh laba-laba. Dindingnya dihancurkan oleh lemak jadi aku harus mencari jalan keluar lain. Peringkat 3 sudah mati dan yang hijau adalah darah dari laba-laba lain. Kali ini, semua orang membuka mulut saat mencerna informasi. William adalah orang pertama yang pulih dan terus menanyainya. Apa maksudmu peringkat 3 sudah mati? Yah, mati sudah mati, aku membunuhnya. Gelombang keterkejutan lainnya melanda para pria yang mendengar ini. Kali ini Balor yang berbicara. Omong kosong, bagaimana kamu bisa membunuh binatang ajaib peringkat 3 dan keluar tanpa cedera? Dia menyesal mengatakan itu ketika dia melihat dua murid guru menatapnya dengan niat membunuh dan dia menundukkan kepalanya karena takut akan siksaan lagi. Bajingan itu benar, bagaimana kamu melakukannya? Nuh mengeluarkan selembar kain terlipat dari pinggangnya dan menunjukkannya kepada tuannya.
Aku menunjukkan padanya rune kesier dan mengambil kesempatan saat dia bingung untuk menyerang dengan fatal. Aku yakin dia masih dalam proses untuk beradaptasi dengan tubuh yang berevolusi, itu sebabnya aku bisa melukainya. William merasa sedikit kesal melewatinya. Dia tersenyum pada Nuh dan berkata dengan suara tenang. Dan mengapa kamu membawa rune bersamamu dalam misi? Nuh menjawab dengan jujur seolah itu adalah hal paling normal di dunia. Yah, itu adalah perjalanan 6 hari dan aku ingin berlatih saat istirahat. Pukulan ringan tiba di bagian atas kepalanya. Kamu tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar memikirkan apapun selain pelatihan? Kurasa tidak apa-apa karena itu menyelamatkan hidupmu. Tetap saja, bagaimana kamu tidak terluka? Nuh sepertinya mengingat sesuatu. Dia mengeluarkan bentuk oval yang diikat dengan kain dan memberikannya kepada tuannya. Ketika William membukanya, cahaya biru keluar darinya. Berat berkah, pantas saja spesimen itu berhasil mencapai peringkat 3. Haha muridku, kali ini kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang patut dicontoh. Jangan khawatir, aku akan menengahi dengan cincin bagian dalam untukmu dan mengambil hadiah terbaik yang bisa aku tawar. Mendengar kata hadiah mata Noah berbinar dan dia menjilat bibirnya. Aku akan membutuhkan pedang yang lebih baik, Tuan. Yang ini hanya retak setelah beberapa pukulan dari monster peringkat 3. William hendak menegur tetapi kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengacak-acak rambutnya yang tidak diikat. Yang terpenting, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Dia menunjuk seorang balor di tanah yang menatapnya dengan mata memohon. Nuh mendekat dan melihat sosoknya yang menyedihkan. Tolong, Tuan Muda kasihanilah. Aku bersumpah akan melayanimu dengan semua keahlianku mulai sekarang, aku akan. Semburan permohonan keluar dari mulutnya, tetapi Nuh hanya terus menatapnya dengan mata dingin. Saat balor berhenti bicara, Noah hanya memberikan jawaban singkat. Tidak. Pedang itu membentuk busur horizontal dan kepala balor terlepas dari tubuhnya dan berguling-guling di tanah, darah mengalir menodai medan. Tuannya mendekatinya dan bertanya dengan suara lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah pertama kalinya kamu membunuh manusia. Nuh menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan suara tak tahu malu. Kau tahu, siklus keduaku sudah selesai, jadi kupikir kita bisa melakukan perawatan ketiga secepatnya. Pukulan lain menghantam bagian atas kepalanya dan memaksanya untuk tutup mulut. Kelahiran pedang iblis bab 26 desertir. Nuh terbangun di sebuah ruangan di gedung penjaga. 2 minggu telah berlalu sejak dia kembali dari misi dan 4 hari yang lalu dia menjalani perawatan ketiganya. Punggungnya masih sedikit sakit tetapi energi mentalnya telah pulih. Dia akan berlatih jika tuannya tidak mengambil rune darinya, khawatir dia tidak akan fokus pada penyembuhan. Kekhawatirannya tepat sasaran. Tubuhku harus mencapai batas peringkat 1 di akhir siklus ini, aku bertanya-tanya berapa banyak yang dibutuhkan. Sayang sekali, jika saya memiliki batu itu, saya bisa langsung naik ke peringkat 2 bulan ini. Berkat nafas disampaikan oleh William ke lingkaran dalam sehingga mungkin hilang selamanya dari genggamannya. Dia memfokuskan energi mentalnya untuk membantu proses penyembuhan karena dia tidak melakukan apa-apa sambil memakan makanan yang tersisa di atas meja di dekatnya. Pintu kamar terbuka saat William masuk ke dalam kamar dengan senyum lebih lebar dari biasanya. Dia membawa tas kulit dan kotak kayu besar. Haha muridku sayang, selamat pagi, aku membawa kabar baik. Dia meletakkan kotak dan tas di tempat tidur dan menunjuk ke arah mereka.
Ini adalah hadiah yang saya dapatkan untuk Anda dan saya harus mengatakan bahwa itu luar biasa. Anda tidak akan kecewa. Nuh tidak membuang waktu dan mulai membuka kotak itu. Tuannya membuatnya penasaran. Di dalam kotak ada 2 pedang di dalam sarungnya masing-masing. Gagangnya bersih mengkilap, sepertinya baru. Dia mengambil salah satu dari mereka dan menghunusnya. Tubuh bilahnya hitam dan tajam. Mereka secara khusus ditempa untukmu dari 2 kaki laba-laba besi peringkat 3 yang kamu kalahkan. Itu bukan senjata magis tapi pasti tingkat atas di antara bilah normal. Nuh tanpa sadar tersenyum melihat pedang itu dan mengayunkannya. Dia akan bangun dan mencobanya jika bukan karena tubuhnya masih perlu istirahat. Dia menyarungkan pedang dan melihat tas itu. Sebuah buku tua ada di dalamnya dan ketika dia melihat halaman pertama matanya melebar karena dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan. Dia memandang tuannya dengan tidak percaya. Apakah ini benar-benar untukku? Senyum William semakin bertambah saat dia mengangguk. Tuanmu luar biasa, bukan? Dia ingin menyombongkan diri sedikit, tetapi mata Nuh tertuju pada buku itu begitu dia melihatnya mengangguk. William hanya menggelengkan kepalanya dan menunggu muridnya menyelesaikan bacaannya. Paku Kamaitachi, peringkat 3. Seni bela diri dibuat meniru binatang ajaib peringkat 4 Kamaitachi. Kecepatan dan perforasi tertinggi di antara seni dengan peringkat yang sama. Ini memungkinkan pengguna untuk memotong dengan kecepatan dan presisi luar biasa yang melampaui setiap perlindungan. Pengguna juga dapat memotong benda-benda agak jauh dari bilahnya dan, dengan penguasaan penuh, itu dapat menembakkan tebasan angin ke udara. Terbatas untuk pengguna 2 senjata. Nuh mengangkat pandangannya dari buku itu. Kamaitachi adalah binatang seperti musang yang menjalankan angin dan memotong sampai mati tanpa disadari oleh korban. Itu seharusnya sangat cocok untukmu. Dia mengambil lembaran terlipat berisi rune dari pakaiannya dan memberikannya kepada Noah. Minggu depan kita mulai bertanding lagi, saya yakin Anda ingin menguji teknik baru Anda. Nuh menatapnya dan membungkuk dalam-dalam tidak peduli dengan rasa sakit di punggungnya. William mengacak-acak rambutnya dan keluar dari ruangan meninggalkannya sendirian untuk berkonsentrasi pada buku. Setelah akhirnya melakukan sesuatu, hari-hari pemulihan Nuh berlalu dengan cepat. Perdebatan mingguannya dengan William berlanjut tetapi dia melihat ada masalah dengan seni bela diri barunya. Brad-nya tidak cukup untuk mengekspresikan potensinya. Tepatnya dia hanya bisa menggunakan salah satu kemampuannya 2 kali sebelum terkuras. Itu benar-benar normal, kamu selalu lupa seberapa awal kamu dalam berbagai hal. Biasanya, untuk menggunakan seni bela diri tingkat tinggi kamu memerlukan seorang gantian tetapi kamu mengeluh karena hanya bisa menggunakan 2 serangan. Keuntungan terbesarmu, untuk saat ini, adalah peningkatan dalam bentukmu, yang lainnya harus menunggu sampai kamu mendapatkan tubuh peringkat 2. William menjelaskan. Sesi perdebatan mereka telah berakhir dan Nuh mengungkapkan keraguannya kepadanya. Jadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan, Tuan? Kamu bisa membiarkan tubuhmu tumbuh tetapi kamu sepertinya tidak tahu bagaimana untuk tetap diam. William merasa sedikit jengkel mengatakan ini. Kamu bisa mengumpulkan pengalaman pertempuran melakukan misi, aku percaya kamu harus baik-baik saja melawan segala jenis binatang ajaib peringkat 2. Bulan-bulan berlalu. Nuh berganti-ganti antara jadwalnya yang biasa di mansion dan perjalanannya keluar untuk membersihkan sarang binatang ajaib. Ada sekawanan serigala bermata 4 dengan spesimen yang mencapai peringkat 2 tetapi mereka musnah dalam setengah hari.
Seekor ular bertanduk muncul di sekitar sebuah desa di utara. Sisiknya keras, panjang tubuhnya 10 meter dan besar 2, serta memiliki taring beracun di mulutnya. Itu adalah binatang buas di puncak peringkat 2 dan Nuh harus menggunakan seni bela diri peringkat 3 untuk membunuhnya setelah pertempuran yang berat. Dia terpaksa istirahat selama 3 hari karena pertarungan itu. Namun, lawannya yang paling merepotkan adalah iblis lumpur. Jenis binatang ajaib ini secara alami tercipta ketika terlalu banyak nafas terakumulasi di satu tempat dan terkonsolidasi. Konsolidasi Brett akan bertindak sebagai inti dari binatang buas yang dapat memanipulasi medan di sekitarnya. Itu bukan binatang yang kuat tetapi sangat melawan teknik Nuh. Dia harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil berulang kali untuk menemukan intinya dan menghancurkannya sambil menghindari paku bumi yang diciptakan untuk menyerangnya. Namun, kemahiran bertarungnya meningkat dengan cepat karena harus menghadapi situasi yang berbeda karena dia dapat memutuskan lebih cepat cara terbaik untuk menghadapi lawan. Hari ini, dia duduk berlutut menunggu misi biasa yang akan diberikan guru kepadanya setiap bulan. Kali ini akan berbeda, kamu akan pergi dengan sekelompok orang yang aku pilih secara pribadi. Nuh langsung penasaran. Karena dia selalu membiarkanku pergi sendirian, kesulitan misi pasti lebih tinggi untuk membutuhkan kelompok. Dia mengambil lembaran yang menjelaskan misi dari tangan William. Para pembelot dari keluarga Sosti telah menyerbu desa Tasar, hanya mayat pria dan orang tua yang ditemukan, mereka mungkin mengambil wanita dan gadis muda untuk kesenangan mereka. Temukan para pemberontak dan eksekusi mereka. Peringatan, ada pembudidaya di dalam kelompok mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 27 kontes. Seperti yang Anda tahu, keluarga Sosti menguasai kami dan karena para pemberontak berada di zona pengaruh rumah besar Balvan, mereka memerintahkan kami untuk merawat mereka. Nuh mendengarkan penjelasannya tetapi memiliki keraguan di benaknya. Tuan, bisakah saya melawan seorang kultivator? Kemampuannya untuk bertarung dengan binatang buas dengan peringkat lebih tinggi darinya terutama disebabkan oleh fakta bahwa mereka, pada akhirnya, hanyalah binatang buas. Tubuh yang kuat dan beberapa kemampuan aneh dapat ditandingi dengan teknik yang kuat dan pelaksanaannya yang sempurna. Tapi apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dantian dan berlatih teknik sekuat miliknya? Secara umum, tidak. Jika dia cocok dengan kemampuanmu, dia hanya akan membuatmu kewalahan dengan banyaknya nafasnya. Kamu mungkin mengejutkannya menggunakan seni bela diri peringkat 3-mu, tetapi kemudian kamu akan sangat terkuras. Dan jika dia juga memiliki seni bela diri peringkat 3, yah, lari saja. Nuh merasa tertekan mendengarkan ini. Dia pekerja keras dan berbakat, sebagian besar karena pikirannya yang kuat, tetapi yang lain juga. Dan jika dia harus berbenturan dengan mereka, perbedaan waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi akan menjadi penentu. Jadi mengapa kamu memberiku misi ini? Jika dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasinya, tidak ada gunanya menghadapi bahaya. Dia suka berkelahi tetapi dia bukan orang bodoh. Peranmu hanya sebagai pendukung. Kamu akan menjaga non-kultivator dan mereka yang memiliki seni bela diri peringkat 1 di antara mereka, menyerahkan pertarungan sesungguhnya kepada yang lain di kelompokmu. William akan memecatnya ketika dia memikirkan sesuatu. Kamu bisa mempercayai mereka kali ini, aku memastikannya. Dia menunjukkan ekspresi yang kompleks sambil mengatakan itu, rupanya kejadian dengan balor masih melekat di benaknya. Nuh tersenyum dan meyakinkan tuannya. Jangan khawatir guru, saat dia meninggalkan ruangan, senyumnya menghilang berubah menjadi ekspresi dingin.
Tidak mungkin aku akan mempercayai siapapun kecuali Lily dan Tuan. Aku harus menyembunyikan kekuatanku dari saat ini. Paku Kamaitachi pasti kartu as tersembunyiku di lengan baju. Ketika Balor mengkhianatinya, itu membuatnya mengingat kekejaman laki-laki yang sudah lama dia lupakan saat masih kecil. Dia kembali ke kamarnya dan berlatih lagi dalam semua bentuk seni peringkat 3, baru kemudian dia menenangkan diri. Kelemahannya membuatnya merasa gelisah. Semakin dia tahu tentang dunia ini, semakin dia mengerti betapa berbahayanya itu. Dengan membersihkan sarang, dia mendapat gambaran tentang seberapa banyak binatang ajaib di dunia ini. Namun manusia masih berada di puncak rantai makanan, itu berarti kekuatan mereka tidak terbayangkan. Sementara aku hanya berjarak 2 langkah dari dasar kekuatan manusia, aku hanya bisa melampaui rakyat jelata dan prajurit bodoh. Dalam benaknya, seorang prajurit dengan teknik peringkat 1 menjadi prajurit bodoh. Kekesalannya tercermin pada latihan malamnya di Rune saat dia hampir pingsan setelah memaksa dirinya untuk menontonnya selama 7 jam berturut-turut. Setelah lebih dari 1,5 tahun pelatihan tanpa henti, bentuk Rune yang samar terlihat di lautan kesadarannya. Dia yakin itu tidak akan memakan banyak waktu sebelum dia menjadi penyihir peringkat 1. Kurasa aku harus mulai membuat alasan untuk kemajuan pesatku dalam energi mental. Aku bertanya-tanya wajah apa yang akan dibuat guru jika aku mencapai status penyihir magang sebelum aku berusia 13 tahun. Dia tersenyum membayangkan wajah tuannya yang terheran-heran, tetapi kemudian gelombang rasa sakit dari kepalanya datang sehingga dia pergi tidur untuk mengistirahatkan pikirannya. Keesokan paginya, dia menemukan tuannya di halaman dengan 3 pria dan seorang wanita di sekelilingnya. Mereka sedang menunggunya. Noah, mereka akan menjadi temanmu untuk misi ini. Jadi itu dia. Itu adalah pria berotot tinggi di antara mereka yang berbicara. Dia tidak memiliki janggut dan rambut hitam pendek dengan pedang besar hampir sebesar dia di punggungnya. Dia menatap Nuh dengan fokus, memberikan tekanan dengan pikirannya. Apakah dia menguji saya? Energi mentalnya berat dan menekan bola Nuh tetapi jauh dari cukup untuk membuatnya mundur. Nuh mengambil kesempatan untuk mengeraskan bolanya karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan konstan dari luar dan menutup matanya untuk berkonsentrasi padanya. Pria itu salah mengira perilakunya sebagai usahanya untuk melawan tekanan dan merasa tertantang, sehingga terjadi kebuntuan. Nuh akan fokus untuk memperkuat dinding pikirannya sementara penjaga akan meningkatkan tekanan mental untuk memenangkan kontes imajiner yang menurutnya dia ikuti. Setelah 10 menit, darah keluar dari hidung penjaga dan dia berusaha menahan tekanan. Wanita itu, melihat darah, memberikan tamparan keras ke belakang kepalanya menghentikan konsentrasinya dan menghilangkan tekanan. Ethan, hentikan, anak itu memanfaatkanmu. Pria bernama Ethan hendak mengeluh ketika dia dipukul. Tetapi kemudian kata-kata wanita itu membuatnya melihat Noah dengan hati-hati. Dia masih menutup matanya dan sedikit senyum di wajahnya. Ketika Nuh membuka matanya, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa semua orang sedang memandangnya. Aku bersumpah dia hampir melakukannya. Aku yakin jika kamu membiarkannya mencoba 1 jam lagi dia pasti akan melakukannya. Sebuah pukulan tiba di bagian atas kepalanya ketika William bergerak ke belakangnya dengan meletakkan tangannya di pundaknya. Bocah tak tahu malu ini adalah muridku, Noah. Selalu perhatikan saat kau berurusan dengannya karena dia akan mengatakan dan melakukan apa saja untuk mempelajari lebih banyak tentang kekuatanmu.
Nuh mengangkat kepalanya untuk melihat guru di belakangnya dan mengeluh. Ayolah Tuan, tidak adil jika kamu membuka kedokku secepat ini. Jangan dengarkan dia, aku murni dan polos. Pukulan lain menghantamnya. Ethan tidak percaya, wanita itu terkejut sementara dua pria lainnya hampir tercekik menahan tawa mereka. Mereka tidak pernah melihat seseorang memperlakukan wakil kapten seperti ini dan dari kelihatannya, William benar-benar menyerah untuk memperbaiki perilaku muridnya. Haha, nak, kamu yang terbaik. Aku Sanford tapi kamu bisa memanggilku Sandy. Kita tidak akan bosan dalam misi ini kan Sandy? Haha, namaku Mark, anak muda, kita akan akur. Kedua lelaki yang tertawa itu tidak bisa menahan diri lagi saat mereka menyapa Nuh. Wanita itu memijat pelipisnya sambil menghembuskan napas. Jangan dengarkan kedua idiot itu. Aku Susan kapten untuk misi ini dan pengasuh mereka. Orang yang satunya bernama Ethan, dia sangat kompetitif. Sekarang mari kita ke tempat pribadi untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan misi. Kelahiran Pedang Iblis bab 28 gulir. Sandy dan Mark memiliki rambut coklat dan janggut merah pendek. Mereka bertubuh sedang dan, tampaknya, bersaudara dari dua ibu yang berbeda dan ayah yang sama. Mereka masih sangat muda, karena usia mereka belum mencapai 40-an. Susan adalah seorang wanita berusia hampir 50-an, dengan rambut pirang dan bingkai impoten dan telinga kanannya hilang. Ethan adalah yang termuda di grup, berusia sekitar 30-an, dan dia yang tertinggi di antara mereka. Mereka berada di sebuah ruangan di dalam gedung penjaga, duduk mengelilingi meja bundar dengan cangkir teh panas di sisi masing-masing. Susan sedang menjelaskan informasi yang dia ketahui tentang misi tersebut. Kami tahu kelompok itu dibentuk oleh mantan kelompok tentara bayaran yang akan diserap oleh tentara keluarga Sosti. Beberapa dari mereka tidak senang dengan status tentara yang stabil, memberontak dan menjadi perampok. Kalian semua membaca laporan tentang desa Tasar, saya tidak percaya mereka bisa membersihkan semua jejak mereka sambil menculik begitu banyak wanita. Tentu saja, pilihan terbaik kita adalah mulai menyelidiki dari sana. Semua orang mengangguk. Bagaimana dengan jumlah dan kemampuan mereka? Dan apa yang kita lakukan jika mereka menggunakan para sandera? Itu adalah Nuh yang berbicara. Dia ingin memastikan bahwa dia siap untuk apapun dalam pertempuran pertamanya dengan para pembudidaya, bahkan jika dia tidak harus berpartisipasi. Kami memiliki gambaran tentang yang terkuat dari mereka dan kelompok mereka harus berjumlah 20 orang secara total. Adapun para sandera, kami menyelamatkan mereka jika kami bisa, kami memotong mereka jika mereka digunakan sebagai tameng. Nuh mengangguk, dia senang dengan jawabannya. Di dunia ini, yang lemah harus disalahkan sedangkan yang kuat harus dipuja. Aku tidak akan membahayakan diriku sendiri untuk menyelamatkan orang lain yang tidak kupedulikan. Sebuah desa akan musnah karena, secara kebetulan, sekawanan binatang ajaib menemukannya di jalan mereka. Kelemahan memang dosa di dunia ini. Setelah menghilangkan keraguannya, Nuh mendengarkan dengan cermat pertanyaan para prajurit lainnya. Mereka mengatur prioritas misi, rencana penyerangan dan peran setiap orang. Nuh harus membersihkan siapapun yang mencoba mendekati empat lainnya, meninggalkan para pembudidaya untuk bertarung sendiri tanpa ada yang mengganggu. Karena semuanya sudah beres, ayo segera berangkat. Kita akan bertemu lagi dalam 2 jam. Kelompok itu dibubarkan dan pergi untuk mempersiapkan misi mereka. Sementara itu, di sisi gunung kecil yang ditumbuhi pepohonan, sekitar 20 orang berkemah di dekat api unggun.
Saat itu musim dingin sehingga suhunya rendah, tetapi orang-orang ini tampaknya tidak terlalu peduli karena mereka mengantre untuk memasuki tenda kamp yang lebih besar. Tangisan dan permohonan bisa terdengar dari tenda, tapi orang-orang di luar hanya tertawa dan menjilat bibir mereka ingin masuk. Dua pria keluar dari tenda dan dengan bangga mengumumkan, "Sekarang, tidak ada lagi perawan di dalam?" Desahan kecewa dan makian dilontarkan oleh orang-orang yang masih mengantri, tapi kemudian diredam oleh teriakan yang datang dari gunung yang lebih tinggi. "Tutup mulutmu binatang buas, aku mencoba berkonsentrasi di sini." Orang-orang itu diam, tetapi segera bisikan terdengar lagi di gunung. "Kudengar bos berhasil mencuri gulungan mantra sihir dari Kapten Tua. Dia masih dalam proses mempelajarinya, dia tidak ingin ada gangguan. Dia membiarkan kami menyerbu desa hanya untuk membuat kami senang dan berhenti mengeluh. Sayang sekali, dia telah menjadi penyihir untuk waktu yang lama dan satu-satunya cara dia mendapatkan mantra sihir adalah dengan pemberontakan. Kamu memilih untuk memberontak juga, ingat? Yah. Kami adalah tentara bayaran, kami mengikuti emas dan wanita." Para desertir berbicara lebih lama dan kemudian kembali menikmati isi tenda. 4 hari kemudian, sebuah gerbong muncul di pinggiran desa Tasar, atau yang tersisa. Rumah-rumah dibakar habis dan tidak ada makhluk hidup yang terlihat di dalamnya. Sekelompok 3 pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil keluar dari gerbong. Mereka tentu saja adalah Nuh dan kelompoknya. "Aumen, kamu terlalu membosankan, kamu tidak melakukan apa-apa selain bermeditasi dan berlatih selama perjalanan. Bukankah kamu di usia ketika kamu ingin berbicara tentang wanita? Sanford, jangan coba-coba merusak anak itu. Dia masih punya waktu untuk membuang-buang udara sepertimu. Kapten, kamu sangat kejam. Aku hanya berusaha mendidiknya ke jalan kedewasaan." Sandy dan Susan bertengkar, pada dasarnya mereka melakukannya sepanjang perjalanan. Mark hanya akan menertawakan setiap kata yang mereka ucapkan satu sama lain, sementara Ethan mencoba meniru Noah dengan cara pelatihannya yang kompulsif. "Jangan bilang bahwa kamu menjadi idiot ketika kamu mulai mengolah dantianmu." Ini adalah pemikirannya tentang para pembudidaya setelah 4 hari bepergian bersama mereka. "Sekarang aku memikirkannya, bahkan guru tidak terlalu normal dengan senyumnya yang konstan. Dia sedang mempertimbangkan kemungkinan bahwa kultivasi dapat memiliki beberapa efek samping pada jiwa praktisi." Mereka mendekati sisa-sisa desa dan melihat sekelilingnya untuk mencari petunjuk para desertir. Mayat masih tergeletak di tanah, ditinggalkan di sana sejak penggerebekan. Seperti yang dikatakan laporan itu, tidak ada perempuan di antara mayat-mayat itu dan tanda-tanda penyeretan terlihat di mana-mana. Apa yang ada di arah itu yang bisa menyembunyikan 20 pria bernafsu? Mark mengajukan pertanyaan sambil menunjuk kemana jejak penyeretan itu pergi. "Sebuah gunung," jawab Sandy. "Gunung Cliffshire." Ethan menunjuk. Susan memijat pelipisnya untuk menahan diri agar tidak membentak mereka bertiga. "Mereka pasti pergi ke sana, kita harus bergegas sementara mereka masih sibuk menggunakan para sandera." Nuh mau tidak mau merasa sedikit waspada terhadap Susan yang tidak berperasaan setelah lamarannya. Sesuatu akan datang. Ya, mereka pasti tertarik dengan bau darah yang menempel di tanah. Ini adalah pertama kalinya Nuh bukan yang pertama menyadari sesuatu yang mendekat. Apakah mereka sudah menjadi penyihir? Melihat Sandy dan Mark menatap ke kejauhan, dia mengikuti garis pandang mereka, memusatkan perhatian pada titik gelap beberapa ratus meter di kejauhan. Titik itu menjadi 2 titik dan kemudian 4.
Kemudian siluet 6 serigala guntur menjadi jelas. "Nak, kamu urus mereka, bersenang-senanglah." Sandy menepuk bahu Noah dan duduk di tanah seperti sedang menunggu pertunjukan yang akan ditampilkan. Kelahiran Pedang Iblis bab 29 Ular Api. Serigala guntur semuanya peringkat 2. Secara umum, serigala jenis binatang ajaib memiliki semua kemampuan untuk mengoordinasikan serangan mereka bersama. Yang satu ini dapat mengirim sambaran petir dari mulutnya atau berkoordinasi dengan kawanannya untuk menciptakan guntur besar yang dapat menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Jika ditembakkan dari 6 peringkat 2, kekuatannya bisa menyamai peringkat teratas dari peringkat mereka. Mark duduk di sebelah Sandy dan mereka mulai bertaruh untuk penampilan Noah. Bahkan Ethan kali ini tidak menunjukkan sisi kompetitifnya yang biasa dan hanya duduk di tanah terlihat kesal. Pertarungan dengan binatang ajaib itu tidak sebanding dengan minatnya. Susan tetap berdiri tetapi terus mencari lebih banyak petunjuk di sekitar reruntuhan desa. Orang-orang ini, Nuh merasa sedikit kesal. Masing-masing dari mereka seharusnya bisa melenyapkan serigala-serigala itu dalam satu pukulan, namun mereka memilih untuk membiarkanku melakukannya. Pada dasarnya, saya di sini untuk membersihkan sampah. Serigala terus mendekat dan ekor mereka mengumpulkan listrik untuk melepaskan serangan. "Kau tahu, aku sangat benci diuji," kata Nuh kepada kelompok itu, sambil menghunus pedangnya dan melompat ke arah serigala. Perhatiannya tertuju pada ekor serigala karena dari merekalah Anda bisa mengerti kapan sambaran petir akan tiba. Selama periode pembersihan sarang, William memberinya bestiari ramping untuk dihafal. Itu memiliki informasi umum tentang binatang ajaib di bawah peringkat 3, dengan beberapa saran tentang cara menghindari serangan mereka yang paling kuat. Dalam kasus serigala guntur, saat itulah mulut mereka terbuka untuk melepaskan listrik yang terkumpul di ekor mereka. Tidak ada yang namanya serangan sempurna di dunia ini. Semuanya pasti memiliki kelemahan. Dalam kasus petir, persiapan yang lama diperlukan dan kemampuan manuvernya yang buruk. Dalam gaya Nuh, itu adalah area efek yang terbatas. Tembakan petir dari salah satu mulut serigala ke arah Nuh. Dia buru-buru bergerak secara diagonal untuk menghindarinya dan kemudian melanjutkan ke arah semula. Baut melintas di dekatnya dan menghantam tanah. Lubang besar 1 meter terbentuk dengan asap keluar darinya. Kemampuan khusus dari binatang ajaib peringkat 2 tidak bisa diremehkan. Baut lain ditembakkan tetapi Noah menghindarinya meluncur di bawahnya dengan kecepatan tinggi. Lalu dia melompat untuk berakhir di tengah kawanan. Dari pandangan manusia normal, Nuh hanya berhenti di tempat untuk beberapa saat di antara 2 serigala di sisinya sebelum bergerak menuju 4 serigala lainnya. Bahkan 2 binatang itu sedikit bingung dengan perilakunya dan memiringkan kepala untuk mengikuti anak itu memasuki kelompok mereka. Pada saat itu, garis merah muncul di leher 2 serigala, diikuti dengan semburan darah merah cerah. 2 kepala binatang itu jatuh ke tanah, disertai dengan tubuh mereka yang sekarang tanpa kepala. Oh, itu memang kecepatan gaya Kamaitachi. Ketika William memberitahuku bahwa dia memberikan seni bela diri peringkat 3 kepada seorang anak, aku hampir dikirim ke penjara karena mengejeknya. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan teknik yang bisa dia ungkapkan. Sandy berkomentar dari posisinya di tanah, sementara 2 pria lainnya mengangguk setuju. Meskipun serangan Nuh cepat, itu tidak bisa menipu mata para pembudidaya di level mereka. Hanya Ethan yang tampak sedikit mengernyit, dia dengan jelas melihat salah satu serangan tetapi benar-benar melewatkan yang lainnya.
Sementara itu, Nuh masih dalam kawanan serigala. Kali ini para monster sedang mempersiapkan serangan terkoordinasi karena kematian dua rekan mereka membuat mereka menyadari bahaya yang mereka hadapi. Tapi sudah terlambat. Jika mereka segera menggunakan serangan terkuat mereka saat Nuh semakin dekat, mereka bisa memiliki kesempatan. Tetapi sekarang dia ada di antara mereka. Nasib mereka sudah tertulis. Nuh tampaknya dengan santai berjalan di antara binatang ajaib, tetapi setiap kali dia melewati salah satu dari mereka, kepala mereka akan terpenggal dan jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bungkusan itu tidak ada lagi, hanya mayat tanpa kepala yang mengelilinginya. Bentuk saya berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika sebelumnya mereka berada di level binatang ajaib peringkat 2 tingkat menengah atau bahkan lebih rendah. Sekarang mereka pasti berada di tingkat atas. Sayang sekali aku masih belum bisa melewati batas peringkat 3 karena tubuhku masih lemah. Seperti biasa, dia akan menganalisis pertarungan dan tekniknya untuk memperbaiki kesalahan yang dia temukan di dalamnya dan mengevaluasi tingkat kekuatannya. Peristiwa dengan laba-laba berbaju besi benar-benar terlalu beruntung. Kurasa aku tidak bisa membunuhnya jika dia tidak berevolusi. Nuh masih berpikir ketika Susan kembali ke kelompok yang duduk di tanah. Desa tidak memiliki barang berharga yang tersisa di dalamnya dan karena anak itu selesai membereskan binatang buas, kita harus pergi. Bagaimana menurutmu? Bisakah dia memblokir para pembelot yang lemah saat kita bertarung? Sandy berdiri sambil menjawab, non-kultivator tidak mempedulikannya. Yang tingkat rendah harus memberinya beberapa masalah tetapi dia bisa mengatasinya. Satu-satunya masalah adalah seberapa banyak dia bisa menahannya, setelah semua nafas di tubuhnya terbatas. Susan mengangguk dan kemudian berkata dengan tekad, kalau begitu kita akhiri pertengkaran kita sebelum dia keluar, aku tidak ingin dibunuh karena beberapa sampah lemah menggangguku. Setuju Kapten. Dan ketika kita telah menyelesaikan misi kita semua bisa pergi ke rumah bordil di kota Moss Grove untuk merayakannya. Susan mendesah keras sambil memijat pelipisnya. Memaksa dirinya untuk tidak dibuat jengkel oleh Sandy. Sementara itu, di Gunung Cliffshire, seorang pria berotot setengah baya sedang duduk bersila di tanah sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Jeritan dan permohonan akan bergema di udara tetapi dia sepertinya tidak peduli atau terbiasa. Sebuah gulungan dengan desain linier yang rumit tertulis di atasnya terbuka di tangannya. Pada titik tertentu, dia mengangkat salah satu tangannya ke udara dan menunjuk ke sebuah pohon di sisinya. Seluruh lengannya menyala dan seekor ular yang terbuat dari api keluar darinya, menghantam pohon, menghancurkannya dan berlanjut beberapa meter sebelum padam. Pria itu tersenyum dan membuka matanya untuk melihat kehancuran yang diciptakan oleh mantra sihir pertamanya. Area seluas 5 meter dihancurkan oleh mantranya, dengan beberapa api kecil masih membakar pohon yang hancur itu. Pria itu mengangguk dengan puas dan meletakkan gulungan itu di atas nyala api yang membakarnya tanpa ragu-ragu sambil tenggelam dalam pikirannya. Aku akhirnya berhasil mempelajari sihir ular api, pemberontakan itu sangat berharga. Kelahiran Pedang Iblis Bab 30 Pertempuran. Rombongan keluarga Balvan tiba di kaki Gunung Cliffshire. Mereka melompat dari gerbong dan diam-diam menatap pepohonan yang mengisinya. Semua orang dalam suasana hati yang serius karena pertempuran sudah dekat, pertukaran lelucon dan omelan yang biasa tidak ada, hanya konsentrasi yang terlihat di mata mereka. Bahkan jika mereka bisa tiba lebih cepat jika mereka berlari jauh-jauh ke sini, mereka memprioritaskan kondisi fisik mereka.
Jadi mereka beristirahat pada malam hari di sisa-sisa desa dan naik kereta sebelum fajar. Masih beberapa jam sebelum tengah hari, tetapi, meskipun matahari sudah tinggi di langit, bidang pandang di jalur gunung dibatasi oleh banyak pohon di atasnya. Mark adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Mereka jelas akan memiliki penjaga di sekitar kamp mereka jika mereka masih di sini. Semua orang mengangguk. Medannya tidak menguntungkan kita, tetapi kita harus memiliki pengintai yang lebih baik. Begitu kita menemukannya, kita dapat menyiapkan rencana penyerangan, kata Susan. Sandy merangkul leher Mark dan dengan bangga mengumumkan, yang terbaik yang ditawarkan cincin luar. Nuh akhirnya mengerti mengapa mereka bisa melihat serigala guntur di hadapannya. Jadi itu sebabnya. Saya ingin tahu apakah mereka hanya pengintai yang baik atau apakah energi mental mereka begitu tinggi sehingga mereka dapat mengambil peran itu dengan mudah. Dia terus mencoba mencari tahu kekuatan sebenarnya dari teman-temannya, tetapi mereka jarang menunjukkan petunjuk tentang kekuatan mereka. Kecuali Ethan, dia bahkan tidak tahu jenis senjata apa yang mereka gunakan. Kalian berdua maju dan tunjukkan jalannya, kami akan mengikuti. Atas perintah Susan, mereka memasuki hutan pegunungan mengikuti Mark dan Sandy. Mereka sering pergi dengan dua cara berbeda sebelum berkumpul kembali dan menunjukkan arah pada yang mengikuti mereka. Beberapa jam berlalu, tanpa seorang pun dalam kelompok berbicara sepatah kata pun selama penjelajahan mereka. Kemudian, Sandy dan Mark pergi ke arah mereka memberi isyarat untuk diam. Mereka berjongkok di tanah dan berbicara dengan suara lembut. Kami menemukan perkemahan beberapa menit ke arah itu. Seharusnya mereka karena ada jeritan wanita yang datang dari sana. Prajurit biasa lelah dan mengantuk, saya yakin mereka tidak melakukan apa-apa selain memperkosa wanita-wanita itu akhir-akhir ini. Kamu beruntung Nuh. Karena tugasnya adalah merawat non-kultivator, ini adalah kabar baik baginya. Rupanya, tidak ada yang peduli dengan nasib para sandera saat ini. Bagaimana dengan pembudidaya? Tanya Susan. Ada satu di tempat tertinggi perkemahan yang pasti lebih kuat dari mereka. Kami tidak dapat menemukan lebih banyak tentang dia karena takut ketahuan. Ada 5 dari mereka yang layak mendapat perhatian kita setelah dia, yang lainnya hanya lemah untuk anak itu. Sandy dan Mark akan menjelaskan berbagai hal dengan membagi penjelasan di antara mereka berdua. Nuh hampir yakin bahwa berkultivasi akan menyebabkan kerusakan otak sekarang. Dia berpikir bahwa dia harus bertanya kepada gurunya tentang masalah ini begitu dia kembali. Bagaimana kita melanjutkan? Dia bertanya dan pandangan semua orang tertuju pada Susan karena dia adalah kapten misi. Aku akan melompat lurus di tengah-tengah mereka dan menghadapi pria terkuat. Saat mereka sibuk mengikutiku, Mark, Sandy, dan Ethan akan menyergap para pembudidaya yang mencoba menurunkan jumlah mereka sementara Noah akan menyerbu di antara yang lemah. Setelah situasi stabil, kita pergi berburu yang tersisa. Ingat peranmu. Dia sebenarnya berencana untuk menjadi umpan. Nuh ragu tetapi tetap memutuskan untuk mengikuti rencananya. Lagi pula, jika Susan ingin mengambil bahaya padanya, biarlah. Mereka bergerak menuju batas perkemahan dan ketika semua orang sudah siap, Susan melompat ke tempat terbuka, melaju kencang menuju sasarannya. Ikuti saja kami bocah, kata Sandy sambil dan Mark mengeluarkan pisau pendek dari pakaian mereka. Ethan menghunus pedang besarnya sehingga Nuh melakukan hal yang sama dengan pedang di punggungnya. Prajurit normal tidak memperhatikan sosok Susan karena dia terlalu cepat, hanya ketika dia berada di tengah kamp seseorang membunyikan alarm.
Serangan musuh. Perkemahan menjadi kacau saat para prajurit mengambil pedang mereka yang tertinggal di tanah. Ketika Susan mendekati bagian atas perkemahan, seorang pria melompat keluar dari tenda dan langsung mengayunkan pedangnya ke arahnya. Susan mengangkat tangannya dan pedang itu dibelokkan olehnya. Suara logam melawan logam bergema di udara. "Sekarang!" teriak Mark, dan kelompok yang masih bersembunyi di sekeliling kamp menembak ke tempat terbuka. Sandy dan Mark langsung menuju ke arah Susan sementara Ethan melakukan setengah lingkaran dengan pedang besarnya memotong 3 tentara menjadi 2, lalu dia pergi ke arah yang sama dari 2 lainnya. Nuh adalah yang terakhir muncul dan dia memanfaatkan kebingungan yang diciptakan oleh teman-temannya untuk menyelinap ke dalam kelompok desertir. Darah tumpah dan kepala beterbangan saat dia berlari melalui kelompok itu. Semakin banyak dia membunuh sekarang saat mencapai Ethan dan yang lainnya. Semakin sedikit dia harus peduli nanti ketika efek kejutan dihilangkan. Ketika dia muncul di sisi lain perkemahan, 5 tentara tewas di tanah. Di sisi ini, Susan masih membelokkan senjata yang berbeda dengan tangannya saat mencoba mencapai targetnya. Sandy dan Mark menghabisi salah satu dari mereka dengan kerja tim yang luar biasa tetapi kemudian dikepung oleh 3 pembudidaya yang membatasi gerakan mereka. Ethan melawan pria jangkung dengan kapak besar sendirian. Pada titik tertentu, Susan melakukan gerakan telapak tangan dengan tangannya yang melepaskan gelombang kejut yang membuat 2 tentara yang bertarung dengannya tertegun sejenak. Dia buru-buru meraih kepala salah satu dari mereka dan meremasnya dengan erat. Kepala pria malang itu menjadi bubur daging sementara Susan bahkan tidak memandangnya sebelum melanjutkan arah aslinya. Pria lain di sisinya terlalu takut untuk bereaksi terhadap wanita yang melewatinya. Nuh berbalik untuk menghadapi tentara lain yang melepaskan gelombang serangan yang tampaknya tak terlihat. Ethan menggunakan gerakan destruktif untuk menghancurkan kapak besar dan kemudian menusukkan pedang besarnya ke dada pria jangkung itu. Sandy dan Mark dengan gesit menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh ketiga pria itu sambil memberikan serangan cepat sebagai serangan balik. Akibatnya pergelangan tangan dan lengan ketiga pembelot itu terluka. Nuh membunuh 3 dari mereka lagi meninggalkan 2 orang berdiri yang memblokir serangannya. Hanya 7 desertir yang masih hidup, dengan 3 di antaranya terluka. Pada saat itu, sebuah bola api jatuh dari titik tertinggi perkemahan dan berhenti di tanah di tengah medan perang. Sosok Susan hampir tidak terlihat di antara api.